Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Kita lihat, kita cek ya, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Semua. Alhamdulillah syukur. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Ibu ingin memastikan kalian sudah siap apa belum? Ya. Coba periksa buku, alat tulis dan materi pelajaran kalian. Nah, pastikan semuanya ada di atas meja dengan rapi. Lihat juga seragam kalian. Pastikan sudah rapi dan siap untuk belajar. Jika semuanya sudah siap, kita mulai. Ya. Nah, sudah siap semua? Sudah. Untuk memulai pelajaran hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Tolong salah satu dari kalian untuk membacakan doa. Yuk, sikit. Dari situ saja. Awali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kami kepercayaannya masing-masing. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Sigit ya yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Nah, berdoa itu penting karena membantu kita untuk bersyukur dan meminta kelancaran dalam belajar. Nah, dengan doa kita berharap semua kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik, ya, dengan baik, dengan lancar. Ilmu yang Ibu berikan kalian serap, ya. Ya, baiklah anak-anak yang hebat. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia, ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa semua nyanyi lagu Garuda Pancasila? Bisa. Kita nyanyikan dengan semangat. Ya. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih semuanya sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, tadi menyanyikannya dengan penuh semangat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih, ya, kalau dijawab. Nah, ada yang tahu burung Garuda? Burung elang. Hah? Tahu burung apa? Burung elang. Burung elang, sama kayak burung Garuda. Nah, coba tirukan gaya dan suara burung Garuda. Coba tirukan, gimana? Ayo. Oh iya. Terus, Ibu tanya lagi, siapa yang tahu burung Garuda makan apa ya? Daging. Makan daging. Terus kira-kira burung Garuda dimangsa oleh siapa ya? Manusia? Masa manusia siapa yang bisa menjawab? Burung Garuda dimangsa oleh siapa? Nggak tahu. Sekarang kita akan belajar tentang yaitu ekosistem atau rantai makanan, jaring-jaring
eh, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu harapkan kalian dapat memahami peristiwa makan dan dimakan sebagai rantai makanan dengan menjelaskan hubungan antara komponen, yaitu produsen, konsumen, pengurai dalam suatu ekosistem. Yang berikutnya, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan skema rantai makanan dengan memberikan contoh rantai makanan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu kalian dapat membuat karya terkait rantai makanan dengan baik. Dan yang terakhir, Ibu harapkan kalian dapat mempresentasikan karya kalian di depan kelas dengan penuh percaya diri. Sudah siap semua? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kita akan melihat, yaitu kalian menyaksikan video, ya, video pembelajaran tentang rantai makanan. Nah, tolong disimak dan ditonton dengan baik. Bila ada yang penting bisa dicatat, ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer keempat. Ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat.
sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, tadi kalian sudah menyimak dan menonton yaitu video pembelajaran tentang apa tadi? Tentang rantai makanan. Ya. Sebelum kita mulai, kita belajar dulu apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, selanjutnya komponen dalam rantai makanan. Nah, 1. Produsen. Produsen adalah apa? Aira, bisa dibacakan? Adalah tumbuhan atau organisme yang bisa membuat makanannya sendiri, biasanya melalui fotosintesis. Contohnya adalah rumput atau pohon. Ya. Selanjutnya yang kedua, konsumen. Bisa dibacakan? Lina. Organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Konsumen dibagi menjadi beberapa jenis. Konsumen primer, herbivora yang memakan produsen, contoh kelinci, sapi. Konsumen sekunder, Karnivora. herbivora yang memakan Konsumen primer. Contohnya contohnya ular. pemangsa. Konsumen tersier, karnivora yang memakan konsumen sekunder, contoh harimau. Ya. Yang ketiga yaitu yang terakhir pengurai. Nah, pengurai itu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme mati ya, menjadi bahan organik yang dapat digunakan oleh produsen. Contoh bakteri jamur. Selanjutnya bagaimana rantai makanan bekerja? Nah, produsen menghasilkan makanan melalui fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Konsumen apa yang kedua? Konsumen memakan produsen dan mendapatkan energi dari makanan tersebut. Setiap kali energi berpindah ke konsumen sebagai energi hilang dalam bentuk panas. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer ya, memecah bahan organik dari organisme mati, mengembalikan nutrisi ke tanah yang dapat digunakan oleh produsen untuk pertumbuhan. Selanjutnya, contoh rantai makanan. Rantai makanan di padang rumput. Seperti apa? Matahari, terus rumput, produsen kelinci sebagai konsumen primer, ular sebagai konsumen sekunder. Selanjutnya, ular dimakan burung elang itu sebagai konsumen tersier. Akhirnya elang apa? Mati menjadi bakteri dan jamur, yaitu pengurai. Nah, kalau rantai makanan di kebun, apa? Matahari sebagai produsen, lalang memakan tanaman jagung sebagai konsumen ketika saat matang.
Selanjutnya ular mandi. Jadi apa? Bakteri dan jamur atau pengurai. Nah, pentingnya rantai makanan dalam ekosistem. Nah, pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, setiap komponen dalam rantai makanan memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, transfer energi. Apa? Transfer energi. Rantai makanan memungkinkan transfer energi dari suatu organisme ke organisme lain. Ya, memastikan bahwa semua makhluk hidup mendapatkan energi yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu pengelolaan nutrisi. Nah, pengurai memainkan peran penting dalam mengembalikan nutrisi ke tanah. Yang penting untuk pertumbuhan produsen. Nah, di sini ada gambar apa itu? Dampak gangguan dalam rantai makanan. Nah, seandainya ini gambar apa ini? Pohon ditebang. Pohon ditebang. Berarti kehilangan apa? Habitat. Kalau pohon ditebang seperti ini berarti kehilangan habitat. Jika habitat produsen terganggu, seluruh rantai makanan dapat terganggu, mempengaruhi konsumen dan pengurai. Terus selanjutnya apa ini? Gambar apa ini? Ya, kepunahan spesies. Nah, kepunahan salah satu spesies dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam rantai makanan yang dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Selanjutnya ketiga apa ini? Gambar apa ini? Pencemaran lingkungan. Nah, dapat apa? Mempengaruhi kesehatan produsen yang berdampak pada konsumen dan pengurai. Nah, sekarang kalian ibu tugaskan membuat diorama atau jaring diramakan sesuai alat. Tapi sebelum itu kalian membentuk kelompok dulu. Silahkan dibentuk kelompoknya, bantunya ya. Ya, silakan. Ya, sudah habis kelasnya berarti? Itu akan membagikan alat untuk kalian rangkai, ya, untuk membuat diorama dari makanan. Di sini ada dari makanan, rantai makanan di kebun dan di ada rumput. Nanti kalian sendiri yang membuatnya. Ini yang pada rumput yang mana? Ini ya, kelompoknya. Ya, jangan nanti ibu akan membacakan dulu apa namanya. Nah, jangan dimulai dulu ya. Kita ada kesepakatan ya, yaitu sebelum kalian membuat ya di sini ini dibagi berapa kelompok? Dua kelompok yang isinya 4. Nah, tiap kelompok itu kalian harus berkolaborasi dan berdiskusi ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Terus nanti dilanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian semua sebelum itu. Namun sebelum itu ya sudah tadi ibu beri nama ya? Sudah. Yang di sana apa? Padang rumput. Yang di sini? Kebun jagung. Kebun jagung. Jangan lupa nanti ada bawah sini segala pensil warna. Sudah. Ada. Oke, kalau ada peralatannya sudah lengkap. Coba dicek dulu peralatannya lengkap tidak? Nah, lengkap. Itu yang di dioramanya lengkap tidak peralatannya di situ? Sudah lengkap. Nah, di situ kalian nanti ya kalau sudah lengkap, silakan kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah LKPD-nya ya. Silakan dibaca. Nanti yang lainnya membantu, saling berkolaborasi, membantu ya. Ada yang mencatat nanti hasilnya apa gitu ya. Nah, ini kita sepakati berapa waktunya? 20 menit. Ya, 20 menit. Dimulai dari sekarang.
Ya, waktunya tinggal sudah 11 menit lagi ya. Berarti sisa berapa? Sisa 9 menit. Ayo. Oke, sudah semua? Baik. Kalau sudah semua, kita ice breaking dulu ya. Oke semua. Sebelum kita ice breaking dulu. Tadi ada pegang ya. Sekarang saatnya kita ice breaking. Tahu lagu? Tangan diputar-putar? Tahu. Terus siapa ini? Akan sebelah sana aja. Nah ya. Jangan di bantu ya, tapi di. Oke. Semuanya harus ikut. Ayo. Tangan diputar-putar, diputar. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah rumput. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah rumput. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja kelompok kebun jagung. Halo teman-teman, kami dari kelompok kebun jagung. Kami akan mempresentasikan bagaimana rantai makanan di padang rumput yang akan disampaikan oleh saudari Aira. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana rantai makanan di kebun. Di sini ada tanaman jagung tumbuh subur karena mendapatkan sinar matahari dan air sebagai proses. Belalang memakan jagung sebagai sumber energi, di mana belalang merupakan konsumen tingkat 1. Katak sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan belalang yang ada di kebun. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian burung elang sebagai konsumen tingkat 4 memangsa ular. Elang menjadi predator puncak tingkat di kebun tersebut. Ketika burung elang mati, bakteri dan jamur menguraikan tubuhnya menjadi pupuk tanah yang kemudian digunakan oleh rumput atau tumbuhan kembali. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah burung elang hanya memakan ular saja? Tidak. Burung elang adalah predator puncak di kebun. Rantai makanan bisa saja memakan tikus, kelinci, ayam, dan lain-lainnya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, silakan
kita simpulkan materi yang tadi sudah kita kalian pelajari. Apa kesimpulannya tadi, apa materinya? Rantai makanan adalah, ayo yang keras, rantai makanan adalah proses perpindahan energi menjadi makanan bagi yang lainnya. Dari proses seperti tumbuhan diikuti oleh berbagai tingkatan hingga akhirnya diuraikan oleh dekomposisi rantai makanan, menjaga keseimbangan ekosistem dengan memastikan bahwa energi dan nutrisi terus beredar dalam lingkungan. Nah, kesimpulan rantai makanan adalah proses perpindahan energi menjadi makanan bagi yang lainnya. Tadi sudah kalian apa? Praktekkan membuat diorama yaitu rantai makanan ya. Terus itu kalian maju ke depan mempresentasikan ya, walau sedikit ada yang melamun, jangan melamun ya. Nah, setelah ini ibu akan membagikan yaitu ini apa, refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran yang akan ibu bagikan, dan nanti kalian akan mengisi refleksi pembelajaran ini ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini dimana di sini ada pertanyaan yaitu hari ini kalian itu merasa gimana ya, terus aktivitas kesukaan kalian apa, selanjutnya hal baru